Tampang pembantu Letnan 1, Peltu, Lubis akhirnya diperlihatkan dalam konferensi pers kasus judi sabung ayam tewaskan 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Peltu Lubis resmi ditetapkan tersangka atas kasus judi sabung ayam. Dirinya dijerat dengan KUHP pasal 303 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dalam kasus judi sabung ayam tersebut, Lubis diduga kuat terlibat dalam bisnis ilegal sabung ayam tersebut. Sedangkan, rekannya Kopda Basarsyah mengakui menembak mati 3 anggota polisi dijerat dengan KUHP pasal 340 Yungto KUHP pasal 338 dan UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 pasal 1 ayat 1. Adapun Kopda Basarsyah mendapat ancaman hukuman seumur hidup. Hal tersebut disampaikan Wakil Sementara Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Maijen TNI Eka Wijaya Permana melansir dari Kompas.id, Selasa, 25 Maret 2025. Tanggal 23 Maret 2025 resmi keduanya kami jadikan sebagai tersangka untuk penyidikan lebih lanjut, kata Maijen TNI Eka Wijaya Permana. Kopda Basar dan Peltu Lubis menyerahkan diri pada hari yang sama insiden tewasnya 3 polisi tertembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Weikanan, Senin 17 Maret lalu. Para korban tewas adalah Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, Bintara Unit Binmas Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bintara Satreskrim Polres Weikanan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Eka menjelaskan, lamanya penetapan tersangka ini karena Denpom harus mengikuti mekanisme dalam proses penyelidikan sesuai hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 1, penyidik yang menerima laporan tindak pidana harus segera melakukan penyelidikan. Dalam kasus tewasnya 3 anggota polisi ini, lanjutnya, Basar menyerahkan diri pada 18 Maret. Sedangkan Lubis menyerahkan diri hari berikutnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Keduanya ditahan di Denpom Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik kemudian fokus mencari barang bukti senjata api yang digunakan untuk menembak korban. Barang bukti berupa senjata laras panjang menyerupai FNC dengan kaliber 5,56 mm itu ditemukan di semak-semak tak jauh dari lokasi penembakan. Selanjutnya pada 22 Maret 2025, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Lampung dan meminta anggota Polsek Negara Batin Aibda Suara Anjani dan Brigadir Rio Agusto membuat laporan sebagai dasar penyelidikan kasus tersebut. Ia menyebut, penetapan tersangka langsung dilakukan sehari setelah laporan dibuat. Ditanya terkait senjata api yang digunakan, ungkap Eka, pihaknya masih mendalami senjata laras panjang yang digunakan untuk menembak korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, suku cadang senjata api diduga campuran dan tidak sesuai standar pabrik. Patut diduga senjata ini adalah senjata rakitan karena tidak standar pabrik. Tapi untuk lebih jelasnya, kami akan cek di Lab 4 Mabes Polri ataupun akan diuji balistik juga di Pindad. Ini akan kami lakukan, kata Eka. Dalam kasus penembakan itu, polisi menemukan barang bukti berupa 13 selongsong peluru dengan 3 kaliber berbeda ditemukan, yakni 3 butir selongsong dengan kaliber 7,62 mm, 8 butir selongsong dengan kaliber 5,56 mm, dan 2 butir selongsong dengan kaliber 9 mm. Barang bukti lain yang sudah dikumpulkan adalah hasil otopsi serta pakaian dan barang-barang milik ketiga korban. Saat ini, tim investigasi gabungan masih terus bekerja untuk melakukan penyelidikan mendetail terkait insiden penembakan itu. Penyidik dari kedua instansi terus bekerja untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Sampai tadi malam tim masih terus bekerja untuk mencocokkan dari hasil yang sudah disampaikan Bapak Kapolda Lampung terkait adanya selongsong dan sebagainya. Ini kami hitung dan analisis betul, katanya.